Kenapa baling botol macam tuh? Sampai 2 troli, 3 troli begitu pemirsa. Aduh, nggak tahu ya undang-undang di sini. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, hari ini ya, tadi malam lah saya dapat sebuah video yang dihantar melalui Instagram, yaitu pemirsa Borunaga ya kan. Jadi beliau nak saya buat reaction dan mengeluarkan pendapat tentang apa yang terjadi di video tersebut. Nah, sekarang ini tengah viral di TikTok, di mana sebuah kilang, kalau tak silap kilang Skylight di Pineng, operator ya, pekerja Indonesia telah mengadakan demo disebabkan dekat situ mereka tak dibagi keluar untuk beli makan dan telah dikurung selama kurang lebih dari 5 bulan atau 4 bulan macam itu. Jadi mungkin ada yang belum tahu tentang video ini, jadi kita akan sharing saya akan sharing kepada pemirsa untuk melihat video yang telah dibagi pemirsa Borunaga nih. Jadi saya akan tampilkan di layar. 1, 2, 3, check it out. Kenapa baling botol macam tuh? Saat corona melanda negara Malaysia, warga negara Indonesia tersiksa bermakan. Jadi ini adalah tenaga kerja Indonesia yang berada di Pineng, hostel ya, seperti tadi itu seperti apartemen ya begitu. Tapi jadi sangat disayangkan ya perangai seperti itu. Apapun masalahnya ya kak, ya kan, makcik, nemburu, inang, ibu ya, tante ya, aunty ya, apa saja yang harus disebutkan kepada kalian yang bekerja di situ. Kita kalau ingin menyampaikan sesuatu tuh nggak perlulah untuk demo-demo ya. Ini negara orang, bukan negara kita. Di sini ada peraturan ya kan. Tunjukkan attitude sebagaimana waktu kalian training dari Indonesia ke sini begitu kan. Di training kan sebelum mau pergi ke sini kan sudah diajarkan apa yang tidak boleh di sini begitu kan. Saya dulu juga menjadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia, selama lebih kurang 10 tahun ya pemirsa. Dan saya mengetahui undang-undang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara mana saja itu ada undang-undangnya. Ya, jangan kita
berkelakuan seperti ini nggak baik sekali. Saya minta maaf kalau saya tidak tahu hal yang sebenarnya, tetapi apapun itu, ini tidak baik. Kita jangan demo-demo begini, ini negara orang, ya kan? Kalau kalian dikurung sudah 5 bulan lebih seperti itu pasti ada sebabnya. Dimana kan kita tahu kan, di seluruh dunia ini sedang dilanda yang namanya COVID-19, ya kan? Bahkan kalau kalian bilang untuk beli makan saja tidak bisa, sudah tahu mau dikuarantin kan, di kilang tersebut kan, di hostel saya juga dulu kerja kilang loh. Di dapur itu disediakan gas, ya kan? Walaupun gasnya itu kita dikolek ya, untuk beli gas itu dikutip dari orang yang menghuni yang tinggal di situ begitu. Nah, sediakanlah apa yang mau dimasak begitu kan, Indomie kah, Maggi kah, macam itu. Seperti orang yang di Malaysia ini dulu ya, waktu tahun lepas yang 2020 yang awal-awal lockdown, yang memang lockdown teruk sangat tuh, yang tak boleh pergi mana-mana. Inilah juga yang dirasakan orang Malaysia, tak boleh keluar. Ya, dia orang dikurung, tak boleh, memang tak boleh. Tapi dengan baiknya ya, dengan langkah yang baik, mereka tak demo. Mereka tahu apa yang terjadi sekarang di negara ini, dan di negara Indonesia juga seperti itu. Mereka ya, orang Malaysia yang di karantin itu, yang kena lockdown, yang lagi menghadapi PKP. Tahu PKP nggak? Atau PKPD, ya kan? Nah, mereka akan standby-kan, mereka akan buat stok di rumah sampai mereka beli tuh, pergi ke market sampai 2 troli, 3 troli begitu, pemirsa. Ini kalau begini, ini sangat menjejaskan image kita, tahu nggak? Ya, mungkin kalian yang sekarang ini nggak masalah, kalian mau dipulangkan, ya kan? Kalaupun kalian katanya tidak dipulangkan, kalian pengen dipulangkan tapi tidak dipulangkan, pasti ada sebab. Nah begini, dimanapun kita bekerja, ya kan, dimanapun negara itu pasti ada yang namanya kedutaan, benar nggak, ya kan? Nah, kalau ada masalah apa-apa, tinggal hubungi saja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, ya kan? Nah, ataupun KJRI. Kalau nggak bisa ke situ ataupun tidak direspon, kalian bisa menghubungi melalui Messenger di Facebook. Saya aja kemarin ya, waktu menghubungi KBRI di Kuala Lumpur melalui Messenger di Facebook, langsung direspon loh, ya kan? Ini adalah TKI, ya kan, masalah TKI. Nggak mungkin lah kedutaan tidak merespon begitu. Nggak perlu demo-demo, sayang-sayang, ya. Ini negara orang, kasihan loh ntar kalau begini caranya, ya kan. Tahun-tahun yang akan datang itu, yang pengen, yang udah standby uangnya, udah tinggal berangkat ke sini dibatalkan. Kalian gak kasihan melihat mereka begitu? Jangan egois, sayang-sayang, ya. Masih banyak di Indonesia sana yang pengen cari makan di sini begitu. Diskusilah dengan bagus-bagus lagi, ya. Kalau ada masalah, kalian jangan cantumkan terus Malaysia, cantumkan baik-baik nama hostelnya, nama agennya, kalau perlu SHR-nya. Jangan bawa orang Indonesia di Malaysia kelaparan. Woi, kalau udah namanya Malaysia itu seluruh ya, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur itu banyak loh orang Indonesia, berarti kelaparan semua. Nggak begitu ya, nggak begitu statementnya ya sayang, ya kakak-kakakku, jangan begitu ya. Tolonglah jaga image kita di negara orang, ya kan. Jangan karena 1 orang, 2 orang yang makan nangka ya, jadi semuanya kena getah.
ya kan? Kita itu di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Kan waktu mau berangkat ke sini ada sign kontrak kan? Nggak baca ya? Ada undang-undang kan yang menulis di situ, para tenaga kerja Indonesia dilarang membuat demo. Kalian boleh kena hukum. Ya, kalian boleh kena pidana begini. Kalau kalian nggak tahu malu, kasihanlah sedikit ya, respect sedikit kepada Pak Presiden kita, Pak Jokowi ya. Walaupun kalian itu di situ begini begitu, yang kena imbasnya ya Pak Presiden Jokowi nanti. Karena apa? Kita ini, saya saja ini, walau saya sudah menikah dengan orang Malaysia, tapi saya tetap masih lagi orang Indonesia begitu. Kita masih numpang di sini, dan kalau orang numpang itu tolonglah jaga image sedikit di rumah orang. Jangan demo-demo sayang. Orang Malaysia juga banyak kehilangan pekerjaan, tahu nggak? Tahu nggak itu Malaysia Airlines, pesawat Malaysia Airlines itu mereka banyak kehilangan pekerjaan pemirsa. Sehingga ada yang namanya pilotnya buat niaga kecil-kecilan, mereka nggak ada demo karena mereka tahu ya, mereka mengerti keadaan di seluruh dunia sekarang, bukan hanya di hostel kalian yang begitu, yang merasakan dikurung ya, kami juga di sini yang nggak kerja hostel juga dikurung pemirsa. Ayo yo, jangan begitu ya, ya tidak baik ya. Kita buanglah sifat-sifat kita yang sedikit-sedikit mau demo. Tiba-tiba datang polis terus lari diam. Waktu nggak ada polis, teriak-teriak kayak orang yang gimana gitu. Ih, jangan deh, ya malu tahu nggak? Jangan karena nanti begitu orang yang tadinya nggak tahu apa-apa terkena imbasnya. Nah, kita belajar lah ya agar beretitude yang baik ya, nggak usah jerit-jerit begitu, ngomong pelan-pelan juga orang dengar ya. Telepon KBRI ya kan, tekan aja ya, tulis aja di Facebook itu Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur, itu terus keluar itu pemirsa, kakak-kakakku yang bekerja di Penang sana ya, yang di hostel yang lagi sekarang viral ini. Jangan begitu kakak-kakak ya, kasihanlah sama yang orang-orang yang nggak tahu apa-apa nanti jadi kena imbasnya ya, kena getahnya begitu. Tolonglah kita bisa sabarkan diri lah begitu ya kan. Iya, kami tahu kalian lapar ya, tahu ya kan, tapi semua orang sekarang ini merasakan seperti itu. Ada yang sampai nggak makan juga karena kehilangan pekerjaan begitu. Nah, katanya kalian masih bekerja. Nah, kalau nggak dikasih keluar, nggak dikasih makan, kenapa mau kerja? Ya udah, mogok aja, nggak usah kerja gitu kan. Nggak bisa kemana-mana, memang nggak boleh kemana-mana pemirsa ya. Sekarang ini Malaysia tengah memperbaiki masalah yang namanya ingin mengusir habis yang namanya COVID-19 ya kan. Jadi tolong kerjasamanya. Kalian pikir dengan kalian jerit-jerit begitu akan menyelesaikan masalah? Jangan-jangan nanti kalian yang kena masalah lagi. Aduh, nggak tahu ya undang-undang di sini. Jangan sampai dijemput nanti ya. Nggak enak loh. Jadi belajarlah dari attitude yang baik ya. Karena seperti yang kita ketahui, dan pepatah itu nggak akan bisa hilang di kepala saya ini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Kita respect negara orang ya kan, agar orang lain juga respect pada kita. Kita tunjukkan ya kepribadian yang bagus ya kan, agar semua orang itu menilai. Kalau satu orang aja dari 10 ya yang buat tidak baik, itu akan kena semua 10, percaya enggak? Capek. Jadi semoga apa masalah yang terjadi sekarang di hostel di Penang sana
ada jalan keluarnya. Tolonglah bersabar ya kakak-kakakku. Semua orang sekarang ini memang lagi kesusahan ya, bukan cuma kalian saja, banyak lagi di luar sana yang sampai nggak bisa makan begitu ya kan. Nah, jadi itu saja di video saya kali ini. Ini biar menjadi pelajaran untuk kita untuk bersabar ya. Jangan sedikit-sedikit demo deh. Ya kan? Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye-bye.